Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati MPD dan Bapak Suroto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait materi liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi, serta liabilitas jangka panjang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Bella Septiani Putri, NPM 2013031029 sebagai pemateri pertama. Dan yang kedua ada Mutiara dengan NPM 2013031025 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Nur Khairia dengan NPM 2013031019 sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membahas submateri terkait definisi dan peranan liabilitas jangka pendek, jenis dan klasifikasi liabilitas jangka pendek, perbedaan provisi dan kontingensi, pengertian liabilitas jangka panjang, jenis-jenis hutang jangka panjang, dan jenis dan penilaian obligasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya bawakan, yaitu terkait definisi dan peranan liabilitas jangka pendek. Definisi liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang merupakan kewajiban yang dapat dibayarkan dalam jangka pendek, biasanya 1 tahun atau kurang, di mana liabilitas ini termasuk kategori liabilitas lancar. Selanjutnya ada peranan liabilitas jangka pendek. Jadi entitas memberikan manfaat untuk mendanai kegiatan perusahaan. Penggunaan dana ini untuk pendanaan tambahan produksi yang diperlukan untuk jangka pendek. Saat liabilitas jatuh tempo, entitas telah memperoleh hasil penjualan sehingga dapat mengembalikan liabilitas tersebut. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu jenis dan klasifikasi liabilitas jangka pendek. Jadi liabilitas diklasifikasikan yang nilainya tidak pasti dan diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia di PSAK 57 Revisi 2009 Provisi. Jadi PSAK 1 Revisi 2019 tidak membahas secara khusus klasifikasi dan jenis liabilitas jangka pendek. Jadi berdasarkan nilainya, liabilitas dapat dikategorikan menjadi liabilitas yang nilainya pasti dan liabilitas yang nilainya tidak dapat ditentukan atau sehingga harus diestimasi. Baik, langsung saja ke jenis liabilitas. Ada beberapa. Yang pertama ada utang dagang yang merupakan ini utang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara tunai. Yang kedua ada utang bank jangka pendek, yang mana utang yang diperoleh dari bank jangka waktunya 1 tahun atau kurang. Selanjutnya ada wesel bayar. Selanjutnya ada utang pajang, utang dividen, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang terkait gaji karyawan, yang mana beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Selanjutnya ada utang muka pelanggan atau deposit. Lanjut ke klasifikasi liabilitas jangka pendek. Ini dibagi beberapa pula. Jadi yang pertama ada utang berbunga dalam jangka pendek. Di sini ada utang bank dan juga wesel bayar. Jadi utang bank ini merupakan utang bank jangka pendek, yaitu utang suatu entitas kepada bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Selanjutnya ada wesel bayar yang merupakan janji dari pihak penarik wesel untuk membayarkan sejumlah nilai tertentu di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek terkait dengan kegiatan operasi entitas, yang mana ini operasi timbul karena konsekuensi kegiatan operasi entitas. Selanjutnya ada utang usaha, yaitu utang yang terkait dengan kegiatan dari entitas. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Ada utang terkait imbalan kerja, utang pajak pihak ketiga, yang mana ini merupakan saat entitas membayarkan beban kepada pihak yang menerima, entitas memotong pajak sehingga kas yang dibayarkan akan berkurang karena pajak yang akan dibayarkan oleh entitas ke kas negara. Selanjutnya ada utang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Selanjutnya ada utang pajak penghasilan, yang mana beban pajak penghasilan terdiri dari 2, yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Dan itu saja materi yang saya bawakan. Saya lanjutkan ke pemateri yang kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari materi kami, yaitu perbedaan provisi dan kontingensi. Provisi didefinisikan sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Perbedaan provisi dan liabilitas lain terletak pada kepastian dari sisi waktu dan jumlah waktu. Sedangkan kontingensi didefinisikan sebagai kewajiban kini yang timbul sebagai akibat
peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, atau akan lunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1,5 tahun, atau 2 tahun, atau 5 tahun, atau lebih dari itu. Hutang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk membeli tambahan aset tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi hutang-hutang lain. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis hutang jangka panjang. Secara garis besar, hutang jangka panjang dapat digolongkan pada 2 golongan, yaitu yang pertama hutang hipotek dan yang kedua hutang obligasi. Hutang hipotek merupakan pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan, misalnya berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Yang dicontohkan dari kewajiban ini adalah sewa atau rental. Kemudian hutang yang kedua yaitu hutang obligasi. Hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi. Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga per tahun, tanggal pelunasan obligasi, dan ketentuan lain sesuai dengan obligasi tersebut, misalnya melalui bond, wesel, jangka panjang, dan obligasi sewa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hairiah, NPM 19. Jadi materi selanjutnya adalah jenis dan penilaian obligasi. Nah, jenis obligasi itu yang pertama, jenis obligasi berdasarkan sisi pendek. Itu terbagi menjadi 3, ada corporate bond, government bond, dan municipal bond. Dan yang kedua, jenis obligasi berdasarkan jaminannya, terbagi menjadi 2, secured bond, unsecured bond. Dan yang ketiga, jenis obligasi berdasarkan hak penukaran, terbagi menjadi 4, ada convertible bond, exchangeable bond, callable bond, dan putable bond. Dan selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga, terbagi menjadi 4, ada zero coupon bond, fixed coupon bond, dan floating coupon bond. Dan selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan nilai nominal, terbagi menjadi 2, ada conventional bond dan retail bond. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan perhitungan imbal hasil, terbagi menjadi 2, ada conventional bond dan syariah bond. Selanjutnya ada penilaian obligasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, jika MR sama dengan SR, berarti obligasi tersebut dinilai sebesar nilai parinya. Dan yang kedua, jika MR lebih kecil dari SR, berarti obligasi tersebut dinilai kurang dari nilai parinya atau kas yang di bawah nilai pari. Dan yang ketiga, jika MR lebih besar dari SR, berarti obligasi tersebut dinilai di atas nilai parinya. Selanjutnya, disposisi hutang obligasi. Yang pertama, jatuh tempo. Pembayaran bunga, penulisannya adalah hutang bunga di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, pelunasan obligasi. Hutang obligasi di debit dan kas di kredit. Yang terakhir adalah pelunasan dini. Nah, dimungkinkan sebuah obligasi dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo atau callable bond. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.